Selamat pagi pemirsa, saya Nila Fitriani. Pagi ini menjumpai Anda dengan berita dari Jawa Timur dalam BLK 24 jam. Terkini, teraktual, dan terpercaya. Berita kali ini datang dari Banyuwangi. Baru-baru ini LP Ma'arif NU Banyuwangi menjalin kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menjadi salah satu lembaga yang dapat menaungi peserta pelatihan kerja atau BLK Cabang Banyuwangi, dan angkatan pertama telah dilaksanakan pada 30 Oktober tahun 2022 hingga saat ini. Kemampuan memanfaatkan teknologi digital menjadi kebutuhan yang vital saat ini dan di masa mendatang. Para guru dan operator yang di bawah naungan Ma'arif dituntut untuk menguasai kemampuan tersebut. Karena itu, BLK Komunitas Ma'arif Kecamatan Sorono merasa berkewajiban mempersiapkan SDM yang siap menjawab tantangan zaman. Multimedia saat ini menjadi kebutuhan hidup. Kedepannya, kemampuan IT ini terus menjadi kebutuhan hidup. Guru dan operator harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini. Dengan materi pembelajaran tentang multimedia yang dihadiri sebanyak 16 peserta yang lolos seleksi dari seluruh Kabupaten Banyuwangi. Antusias peserta terlihat dari semangat mereka mengikuti kegiatan ini dengan materi yang kekinian, yaitu multimedia dan metode pembelajaran yang dikemas begitu asik dan unik oleh instruktur sehingga para peserta tidak merasa jenuh ataupun bosan selama menjalani pelatihan kerja ini. Kegiatan ini diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di Banyuwangi, terutama untuk para pemuda dan pemudi, agar dapat menjadi kota yang lebih maju di daerah Jawa Timur. Baik pemirsa, kali ini saya sudah terhubung dengan rekan Faisal yang sudah berada di lokasi Gedung BLK Banyuwangi. Baik, silakan rekan Faisal. Ya, terima kasih rekan Nita Mila dari Studio 1 BLK 24 jam. Baiklah pemirsa, di sini saya sedang berada di lokasi BLK Ma'arif Banyuwangi. Akan melaporkan bagaimana kondisi BLK dari sini. Di samping saya sudah ada salah satu instruktur BLK Ma'arif Banyuwangi. Langsung saja dengan Mas siapa? Dimas. Mas Dimas, di sini saya menanyakan bahwa sudah berapa lama di BLK Ma'arif Banyuwangi, Mas? Kalau BLK Ma'arif sendiri itu berdirinya sih masih tahun 2021 ya. Tepatnya waktu peletakan batu pertama itu di 3 September 2021. Untuk tujuan BLK sendiri itu apa, Mas? Kebentuknya tujuan BLK itu? Untuk tujuan didirikannya BLK Ma'arif NU Banyuwangi ini sebenarnya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di wilayah sekitar BLK dari segi IT atau teknologinya. Kemudian peserta, Mas, untuk peserta pelatihannya tuh bagaimana, seleksinya atau penjaringannya itu bagaimana? Kemarin waktu pendaftaran peserta sebenarnya banyak sekali peserta yang mau mendaftar, apalagi untuk bidang IT ini lagi tren ya di masyarakat. Nah, tapi untuk kuota sendiri BLK Ma'arif itu hanya menyediakan 16 peserta. Seperti itu. Kemudian kalau dengan posisi peserta yang seperti itu, kemudian apakah itu menjadi suatu kendala atau bagaimana, Mas? Sebenarnya kami juga berharap ya kuota itu sebenarnya bisa lebih dari 16. Tapi ya dari ketentuan pemerintah sendiri dan juga dari fasilitas yang tersedia memang terfokus pada 16. Mungkin untuk solusinya bisa diadakan gelombang kedua. Oke. Jadi suatu saat nanti ada gelombang kedua berarti, Mas? Iya, ada gelombang kedua. Terus gini, Mas, kenapa kok BLK kalau misalkan di seluruh Indonesia kan banyak, ada yang BLK pelatihan yang sifatnya sifatnya dalam bentuk barang misalnya kan, apa gitu. Kenapa kok milih multimedia gitu loh? Nah, kenapa minta di multimedia? Sebenarnya ada tujuan khusus berdirinya BLK ini. Jadi dari pimpinan kami itu menginginkan bahwa kita itu melakukan pelatihan yang melatih untuk bisa terjun di
sosial media gitu. Ya, apalagi sekarang kayak branding khususnya kan untuk sekolah ya. Jadi branding sekarang itu lebih efektif di media sosial. Jadi untuk SDM-nya sendiri itu kebanyakan masih sedikit yang bisa menguasai multimedia di sosmed untuk pembuatan meme dan lain sebagainya. Itu masih sedikit. Maka pimpinan kami memilih jurusan multimedia untuk meningkatkan SDM agar bisa memenuhi aspek yang kurang itu. Jadi dalam IT multimedianya itu bisa terbangun untuk kalangan sekolah dan masyarakat juga. Terutama yang di komunitas Ma'arif Iya, sendiri, Mas. kalau khususnya di komunitas LP Ma'arif sendiri. Terus yang saya mau tanyakan lagi, Mas Dimas, itu bagaimana metode pengajaran di PLK sendiri itu bagaimana? Oke, kalau metode pembelajaran sendiri saya lebih kalau istilah saya itu belajar digital. Karena apa? Saya tidak akan terfokus dengan buku. Yang notabene sekarang orang kalau baca buku itu kadang ada perasaan bosen atau boring atau ya mungkin baca buku ya gitu-gitu aja. Tetapi saya mengambil metode yang menarik dengan memanfaatkan teknologi yang sekarang sudah ada. Misal kayak pembelajaran secara daring dengan kuis-kuis yang berbentuk permainan game website dan lain sebagainya. Itu akan menjadi lebih menarik. Ya. Untuk nanti hasil akhirnya itu apa, Mas, yang diharapkan Mas Dimas dari peserta ini? Oke, Setelah melalui proses ini tentunya, proses pelatihan tentunya ya. ya. Untuk hasilnya sendiri saya berharap agar nanti peserta ini bisa menerapkan ilmu multimedianya atau mungkin bisa menurunkan ilmu multimedianya setelah belajar dari sini ke masyarakat atau bisa diterapkan di lembaga sekolahnya masing-masing gitu. Jadi nggak stuck harus setelah selesai pelatihan ini ya cuma dibiarkan aja sebatas habis belajar gitu. Nah, saya berharap agar semua peserta nanti ini bisa memanfaatkan ilmunya dan juga bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Karena multimedia sendiri itu merupakan salah satu bidang yang fleksibel ya. Untuk waktu pelatihannya berapa, Mas? Berapa? Kalau untuk waktu pelatihannya itu dari ketentuan BLK sendiri ini 30 hari. 30 hari. Untuk kemudian saya kira sudah semuanya ya, Mas. Terus saran Mas Dimas sendiri untuk BLK Ma'arif itu bagaimana, Mas, ke depannya itu? Oh, saran ya? Ya. Kalau saran sih semoga program pelatihan ini bisa terus berkelanjutan ya, karena dengan adanya program pelatihan ini juga bisa meningkatkan skill di bidang IT, juga di bidang multimedia. Karena untuk industri 4.0 sekarang ini ya, skill dalam IT itu diperlukan. Ya. Jadi semoga saja ya untuk pelatihan BLK ini bisa terus menerus. Jadi agar semua masyarakat atau mungkin lembaga-lembaga yang berada di naungan Ma'arif ini bisa merasakan pelatihan dan juga bisa meningkatkan kualitas SDM-nya di bidang IT. Baiklah, terima kasih. Itu tadi wawancara saya bersama narasumber, yaitu salah satu instruktur dari BLK Ma'arif Banyuwangi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Faisal telah melaporkan secara langsung terkait informasi mengenai BLK Ma'arif NU Banyuwangi. Baik pemirsa, sekian berita pagi ini. Saya Nila Fitriani mewakili rekan yang bertugas. Pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.